Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaida Yunda Febrianti dari PGMI 7A dengan NIM 2019.3.7.1.00556. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lapisan bumi atau yang biasa kita sebut dengan atmosfer. Di sini saya akan menjelaskan 8 materi, yaitu berkaitan tentang pengertian atmosfer, komposisi atmosfer, manfaat atmosfer, peranan dan fungsi atmosfer, sifat-sifat atmosfer, struktur lapisan atmosfer, gejala alam atmosfer dan pengaruhnya bagi bumi, serta dinamika atmosfer terhadap kehidupan manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian atmosfer. Atmosfer terdiri dari kata atmos yang berarti uap dan sphaira yang berarti bola. Atmosfer adalah bulatan udara yang membungkus bola bumi. Dengan demikian, atmosfer adalah lapisan gas dengan ketebalan ribuan kilometer yang terdiri atas beberapa lapisan dan berfungsi melindungi bumi dari radiasi dan pecahan meteor. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu komposisi atmosfer. Komposisi atmosfer ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu gas. Gas-gas yang terdapat di atmosfer terutama tersusun atas nitrogen sebanyak 78,08% dan oksigen sebanyak 20,95%. Komposisi yang kedua yaitu uap air. Uap air berasal dari kandungan air pada hidrosfer yang menguap. Kadar uap air di atmosfer dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu suhu dan lokasi. Komposisi yang ketiga yaitu aerosol. Aerosol berupa partikel cair atau padat yang tersuspensi di dalam gas. Aerosol yang terdiri dari partikel debu, abu, garam, dan asap juga terdapat di udara. Manfaat atmosfer terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, manfaat lapisan troposfer. Lapisan troposfer berperan untuk melindungi kehidupan dari sengatan radiasi yang dipancarkan oleh benda-benda langit. Dalam lapisan ini berlangsung hampir semua jenis cuaca, perubahan suhu mendadak yang kita rasakan sehari-hari. Manfaat yang kedua yaitu manfaat lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer merupakan lintasan jalur lalu lintas udara atau pesawat. Pada lapisan ini tidak ada pola cuaca yang secara signifikan terjadi. Manfaat yang ketiga yaitu manfaat lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer merupakan lapisan ketiga. Kondisi udara di lapisan mesosfer mengalami pergeseran yang menghasilkan suhu yang panas. Hal ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia bumi, di mana suhu panas tersebut dapat mencegah meteor yang jatuh ke bumi. Manfaat yang keempat yaitu manfaat lapisan termosfer. Lapisan termosfer yang mana lapisan ini memiliki lapisan bermuatan listrik yang disebut ionosfer. Muatan listrik tersebut bermanfaat untuk memantulkan gelombang radio. Lapisan ini juga menyerap radiasi sinar ultraviolet sehingga pada lapisan ini terjadi kenaikan temperatur yang cukup tinggi. Manfaat yang kelima yaitu manfaat lapisan eksosfer. Lapisan pelindung bumi dari batu meteor yang berasal dari luar angkasa yang ditarik oleh gravitasi bumi. Batu meteor akan terbakar dan apabila ukurannya besar dan tidak habis terbakar, batu ini akan jatuh ke permukaan bumi, disebut meteorit. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang peranan dan fungsi atmosfer.
Peranan atmosfer terbagi menjadi 4, yaitu sebagai penyangga suhu di permukaan bumi. Yang kedua, sebagai penyaring terhadap radiasi sinar matahari yang berbahaya bagi kehidupan. Yang ketiga, sebagai sumber gas-gas penting yang digunakan dalam proses kehidupan. Yang keempat, pengatur kelestarian proses cuaca dan iklim di bumi. Selanjutnya yaitu fungsi atmosfer yang terbagi menjadi 8. Yang pertama, berperan pada perubahan cuaca dan iklim. Yang kedua, berperan untuk biogeochemical di bumi. Yang ketiga, pengendali cahaya yang masuk ke bumi. Yang keempat, berpengaruh terhadap perambatan sinyal radio di seluruh muka bumi. Yang kelima, melindungi bumi dari paparan ultraviolet. Yang keenam, mempertahankan kehidupan di bumi. Yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan energi di dalam bumi. Dan yang kedelapan yaitu melindungi bumi dari jatuhnya benda-benda angkasa. Materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu sifat-sifat atmosfer yang terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu tidak berwarna dan tidak berbau serta tidak dapat disentuh kecuali jika sedang bergerak dalam bentuk angin. Yang kedua, dinamis dan elastis sehingga dapat memuai jika terjadi pemanasan oleh sinar matahari dan mengkerut jika suhu udara dingin. Yang ketiga, transparan sehingga dapat ditembus oleh radiasi matahari. Yang keempat, mempunyai berat sehingga dapat menimbulkan tekanan. Yang kelima, tetap berada sampai ketinggian sekitar 1000 km dari permukaan laut karena adanya gaya gravitasi bumi. Yang keenam, mengikuti gerak rotasi dan revolusi bumi. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang struktur lapisan atmosfer. Struktur lapisan atmosfer ini terbagi menjadi 5, yaitu ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan kita bahas di slide berikutnya. Penjelasan terkait tentang struktur lapisan atmosfer yang pertama yaitu tentang troposfer. Troposfer merupakan lapisan terbawah dari atmosfer, yaitu pada ketinggian 0 sampai 18 km di atas permukaan laut. Lapisan ini selain terjadi peristiwa-peristiwa seperti cuaca dan iklim, juga terdapat kira-kira 80% dari seluruh gas yang terkandung dalam atmosfer berada pada lapisan troposfer. Penjelasan yang kedua terkait tentang stratosfer. Lapisan kedua dari atmosfer adalah stratosfer. Stratosfer terletak pada ketinggian antara 18 sampai 49 km dari permukaan laut. Lapisan stratosfer ditandai dengan adanya proses inversi suhu. Artinya suhu udara bertambah tinggi seiring dengan kenaikan ketinggian dari permukaan bumi. Kenaikan temperatur pada lapisan ini disebabkan oleh adanya lapisan ozon yang menyerap sinar ultraviolet yang dipancarkan sinar matahari. Lapisan stratosfer ini tidak ada lagi uap air, awan maupun debu atmosfer. Penjelasan yang ketiga terkait tentang mesosfer. Mesosfer adalah lapisan udara ketiga, di mana suhu atmosfer akan berkurang dengan pertambahan ketinggian hingga ke lapisan keempat. Mesosfer terletak pada ketinggian antara 49 sampai 82 km dari permukaan bumi. Lapisan ini merupakan lapisan pelindung bumi dari jatuhnya meteor dan benda luar angkasa lainnya. Penjelasan berikutnya terkait dengan termosfer. Termosfer adalah lapisan udara peralihan dari mesosfer ke termosfer,
dimulai dari ketinggian sekitar 82 km. Termosfer terletak pada ketinggian antara 82 sampai 800 km dari permukaan bumi. Lapisan termosfer ini disebut juga lapisan ionosfer dan tempat terjadinya ionisasi partikel-partikel yang dapat memberikan efek pada perambatan atau refleksi gelombang radio, baik gelombang panjang maupun pendek. Penjelasan berikutnya terkait dengan eksosfer. Eksosfer adalah lapisan bumi yang terletak paling luar. Lapisan eksosfer merupakan tempat terjadinya gerakan atom-atom secara tidak beraturan. Lapisan ini merupakan lapisan paling panas dan molekul udara dapat meninggalkan atmosfer sampai ketinggian 3150 km dari permukaan bumi. Materi yang akan kita bahas berikutnya yaitu tentang gejala alam atmosfer dan pengaruhnya bagi bumi. Yaitu ada 3 gejala alam. Yang pertama, pemanasan global. Yang kedua, perubahan iklim global. Dan yang ketiga, penipisan lapisan ozon. Kita bahas gejala alam yang pertama, yaitu pemanasan global. Pemanasan global adalah gejala peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan darat di permukaan bumi. Gejala ini disebabkan oleh efek rumah kaca. Efek rumah kaca menjadi salah satu komponen gas yang ada di atmosfer. Adapun pemanasan global memberikan dampak berbahaya bagi semua makhluk di bumi. Secara langsung, peningkatan suhu membuat es atau gletser di kutub meleleh. Gejala alam yang kedua yaitu perubahan iklim global. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pada cuaca secara statistik sepanjang periode waktu. Perubahan iklim juga bisa berarti perubahan keadaan cuaca rata-rata atau perubahan distribusi peristiwa cuaca rata-rata. Kemudian terdapat beberapa dampak perubahan iklim lainnya bagi kehidupan. Yang pertama yaitu berkurangnya sumber air. Semakin bertambahnya penduduk, maka permintaan air semakin tinggi. Yang kedua yaitu siklus tidak sehat. Meningkatnya suhu dan bertambahnya penduduk akan meningkatkan penggunaan energi. Yang ketiga yaitu rusaknya infrastruktur. Perubahan iklim memicu lebih banyak cuaca ekstrim yang menghasilkan bencana. Gejala alam yang ketiga yaitu penipisan lapisan ozon. Jika lapisan ozon menipis atau sampai terjadi lubang yang cukup besar, maka sinar ultraviolet dari matahari akan secara langsung masuk dan mengenai permukaan bumi. Beberapa dampak negatif dari menipisnya lapisan ozon adalah: yang pertama, menyebabkan pemanasan global. Yang kedua, mencairkan es di kutub-kutub bumi. Yang ketiga, naiknya permukaan air laut karena es yang mencair. Yang keempat, menyebabkan kanker kulit pada manusia karena paparan sinar ultraviolet. Yang kelima, matahari secara langsung menyebabkan katarak pada mata. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu dinamika atmosfer terhadap kehidupan manusia. Dinamika atmosfer adalah seluruh proses fisik di dalam atmosfer yang meliputi perubahan iklim dan cuaca dalam skala global dan regional, menginformasikan perakiraan cuaca jangka panjang dan pendek.
informasi mengenai berbagai fenomena cuaca seperti badai, petir, dan yang lainnya. Berkat atmosfer, makhluk hidup terlindung dari radiasi berbahaya, baik dari matahari maupun radiasi kosmik lainnya. Selain itu, adanya atmosfer juga menjaga suhu di bumi tetap hangat sehingga dapat ditinggali. Atmosfer juga memungkinkan terjadinya pengangkutan uap air melalui sirkulasi. Itulah materi tentang lapisan bumi atau biasanya kita sebut atmosfer. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.